Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Untuk teman-teman yang saat ini kebetulan sedang berlibur ke Surakarta atau Solo, akan menemukan dua ikon sejarah atau budaya Jawa. Kedua ikon sejarah itu adalah Keraton Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran. Sekilas, kedua tempat tersebut sama-sama menyajikan budaya Jawa pada masa Mataram Islam. Maklum, keduanya memang pecahan dari Mataram Islam. Salah satu pecahan lainnya adalah Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Khusus untuk Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran ini, banyak yang menganggapnya sama. Sama-sama sebagai kerajaan Jawa di masa lampau. Padahal sebenarnya ada perbedaan penting di antara keduanya. Salah satu yang paling mencolok adalah Pura Mangkunegaran tidak memiliki alun-alun. Sedangkan Keraton Solo mempunyai alun-alun dengan konsep catur gatra tunggal atau 4 unsur sebuah kota, meliputi istana kerajaan, alun-alun, masjid, dan pasar atau pusat perekonomian. Oleh sebab itu, lokasi Keraton Solo dekat dengan Masjid Agung, Pasar Klewer, dan alun-alun. Penasaran dengan perbedaan lainnya? Simak yuk tayangan ini sampai tuntas. Sebelum mengulas lebih dalam, kita tinjau dulu sejarah dari Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran. Keraton Surakarta Hadiningrat lahir berkat adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua. Wilayah di sebelah timur Kali Opak dikuasai oleh pewaris tahta Mataram yaitu Sunan Pakubuwono III dan tetap berkedudukan di Surakarta. Sementara wilayah di sebelah barat, daerah Mataram yang asli, diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Perjanjian Giyanti hanya melibatkan Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono III. Padahal yang memberontak adalah Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Artinya, Raden Mas Said belum mendapatkan apa-apa dari hasil perjanjian Giyanti itu. Tentu Raden Mas Said tak tinggal diam. Ia terus memberontak melawan VOC, Pakubuwono III dan Sultan Hamengkubuwono I. VOC kesulitan menumpas pasukan Raden Mas Said tersebut. Akhirnya VOC mengajukan jalan damai pada Raden Mas Said dengan mengusulkan perjanjian Solotigo. Pihak yang terlibat dalam perjanjian Solotigo adalah VOC, Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwono III, dan Raja Kasultanan Yogyakarta Hamengkubuwono I, serta Raden Mas Said sendiri. Pada 17 Maret tahun 1757, perjanjian tersebut ditandatangani di Gedung Pakuwon di Jalan Brigjen Sudiharto nomor 1 Solotigo, Jawa Tengah. Tempat tersebut merupakan wilayah netral yang terletak di tengah-tengah antara ketiga pihak Mataram dan VOC. Lewat perjanjian Solotigo, Raden Mas Said menyatakan kesetiaannya pada Raja Kasunanan Surakarta dan VOC. Melalui perjanjian Solotigo, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo kemudian dinobatkan menjadi Adipati Mangkunegaran pertama yang wilayah kekuasaannya disebut Mangkunegaran. Pakubuwono III memberikan tanah sebanyak 4.000 cacah dengan wilayah meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan Ngawen, Yogyakarta. Namun dari pihak Hamengkubuwono I tidak memberikan wilayahnya kepada Raden Mas Said. Perjanjian Solotigo dapat meredam konflik internal Kerajaan Mataram. Akan tetapi perjanjian tersebut membuat Kerajaan Mataram pecah menjadi 3 kekuasaan,
masing-masing kekuasaan dipimpin oleh Pakubuwono III, Hamengkubuwono I, dan Mangkunegaran I. Setelah mengetahui sejarah Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran, maka perbedaan selanjutnya adalah status pemerintahan. Berdasarkan perjanjian Giyanti disebutkan kalau Surakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Sunan Pakubuwono. Sementara itu, Pura Mangkunegaran merupakan sebuah kadipaten yang berada di bawah pemerintahan Keraton Solo. Hal ini bisa dilihat dari isi perjanjian Solotigo, di mana Raden Mas Said menyatakan kesetiaannya kepada Kasunanan Surakarta dan VOC. Ini berarti juga setiap pengangkatan pemimpin Pura Mangkunegaran harus mendapatkan persetujuan dari Pakubuwono III dan Belanda. Sebagai sebuah kerajaan, penguasa Keraton Solo berhak menyandang gelar Sunan. Saat ini, Keraton Solo dipimpin oleh Sunan Pakubuwono XIII. Sebelumnya, gelar Pakubuwono XIII awalnya diklaim oleh dua pihak setelah wafatnya Susuhunan Pakubuwono XII tanpa putra mahkota yang jelas karena ia tidak memiliki permaisuri. Maka, dua putra Pakubuwono XII dari ibu yang berbeda saling mengakui tahta ayahnya. Putra yang tertua yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi oleh keluarga didaulat sebagai penguasa keraton, dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejowulan menyatakan keluar dari keraton. Dua-duanya mengklaim pemangku tahta yang sah dan masing-masing menyelenggarakan acara pemakaman ayahnya secara terpisah. Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi yang diberi gelar Pakubuwono XIII. Konflik raja kembar tersebut berlangsung selama sekitar 8 tahun, hingga pada tahun 2012, dualisme kepemimpinan di Kasunanan Surakarta akhirnya usai setelah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejowulan mengakui gelar Pakubuwono XIII menjadi milik Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabehi dalam sebuah rekonsiliasi resmi yang diprakarsai oleh pemerintah kota Surakarta bersama DPR RI, dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejowulan sendiri menjadi Mahapatih, kemudian menjadi Mahamentri dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung. Bagaimana dengan gelar pemimpin Mangkunegaran? Penguasa Pura Mangkunegaran tidak berhak menyandang gelar Sunan ataupun Sultan, sebab status pemerintahnya adalah kadipaten yang berada di bawah Kasunanan dan Kasultanan. Apabila penguasa Keraton Solo bergelar Sunan Pakubuwono, maka gelar penguasa Kadipaten Mangkunegaran adalah Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara. Saat ini, Pura Mangkunegaran dipimpin oleh Bre Cokrohutomo Wiro Sujiwo yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara 10. Di samping soal gelar, wilayah kekuasaan Keraton Solo dan Pura Mangkunegaran juga berbeda. Keraton Solo berdasarkan perjanjian Giyanti menguasai daerah di sebelah timur Kali Opak. Sementara wilayah kekuasaan Mangkunegaran mencapai 2.845,14 km persegi. Daerah kekuasaan meliputi wilayah Kedaung, Matese, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu sebagaimana tertulis dalam perjanjian Solotigo. Kemudian pada September tahun 1946, Mangkunegara VIII menyatakan bergabung dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun revolusi sosial di Solo pada tahun 1945 sampai 1946 menyebabkan Pura Mangkunegaran kehilangan kedaulatannya. Walaupun demikian, Pura Mangkunegaran tetap memegang komitmen untuk menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Sementara, sejak pengakuan de facto pada 16 Juni tahun 1956, pemerintah kota Solo memiliki kewenangan mengatur daerahnya sendiri. Maka sejak itu, Keraton Kasunanan Solo dan Pura Mangkunegaran tidak memiliki kekuasaan dalam pemerintahan.
Kini keberadaan keduanya merupakan cagar budaya yang dilestarikan sekaligus wisata sejarah di kota Solo. Keraton Surakarta merupakan salah satu bangunan yang eksotis di zamannya. Arsitektur Keraton Surakarta dirancang oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bertahta sebagai Sultan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pola bangunan Keraton Surakarta mirip dengan Keraton Yogyakarta karena dibangun juga oleh Pangeran Mangkubumi. Secara umum, pembagian kawasan Keraton Surakarta meliputi Komplek Alun-Alun Lor atau Utara, Komplek Pagelaran Sasana Sumewa, Komplek Siti Hinggil Lor atau Utara, Komplek Kamandungan Lor atau Utara, Komplek Sri Manganti Lor atau Utara, Komplek Kedaton, Komplek Kamagangan dan Sri Manganti Kidul atau Selatan, Komplek Kamandungan Kidul atau Selatan, serta Komplek Siti Hinggil Kidul Selatan dan Alun-Alun Kidul atau Alun-Alun Selatan. Penataan Keraton Solo mengikuti konsep catur gatra tunggal atau 4 unsur sebuah kota, meliputi istana kerajaan, alun-alun, masjid, dan pasar atau pusat perekonomian. Oleh sebab itu, lokasi Keraton Solo dekat dengan Masjid Agung, Pasar Klewer, dan alun-alun. Sementara itu, Pura Mangkunegaran tak memiliki alun-alun karena bukan sebuah kerajaan, melainkan hanya kadipaten. Komplek Pura Mangkunegaran berada di wilayah Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Kota Madya, Surakarta. Luas bangunan Komplek Pura Mangkunegaran adalah 93.396 meter persegi. Mangkunegaran dilarang untuk membuat alun-alun dan menanam beringin kembar. Sebagai pengganti alun-alun, maka Pangeran Sambernyowo membuat Pamedan. Pamedan ini merupakan lapangan yang luas yang pada zaman dahulu digunakan untuk latihan pasukan Legiun Mangkunegaran. Teman-teman, jadi terjawab sudah ya mengapa Mangkunegaran tak memiliki alun-alun sebagaimana halnya Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Hal ini disebabkan Pura Mangkunegaran hanya sebuah kadipaten di bawah kekuasaan Keraton Surakarta Hadiningrat. Oke teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silahkan menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau kalau teman-teman malas ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti saya yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.